Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afianti Permata Yuniar, mahasiswi pasca sarjana program pendidikan matematika Untirta. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap salah satu artikel dari jurnal internasional untuk memenuhi mata kuliah analisis artikel jurnal. Ya. Baik, ini salah satu artikel jurnal yang saya pilih untuk dianalisis. Artikel jurnalnya dengan judul How Does Realistic Mathematics Education atau RME Improve Student Mathematics Cognitive Achievement. Jadi ini ditulis oleh 4 orang peneliti dari Universitas Patimura Ambon dan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini artikel ini berasal dari jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Jadi kalau kita cek di Simago jurnal ini, ya ini dari negara Turki. Jurnal ini masuk ke dalam kategori Q3 dengan H-index di 25 dan coverage-nya 2006 sampai sekarang masih. Oke, ada 2, Applied Mathematics dan Education. Kali ini karena artikelnya berbaur Education, Q-nya Q3 di 2018. Ya, di 2018 Q3. Oke, ini garis besar abstraknya. Nama-nama penulisnya ada Theresia, Florence, John, Marlene. Jadi ini merupakan jurnal open access. Oke, mungkin langsung saja ke hasil analisis yang saya dapat. Analisis pendahuluan pada permasalahan pada latar belakangnya. Jadi peneliti mengambil beberapa temuan masalah yang dijadikan atau yang melatar belakangi pengambilan penelitian ini. Di antaranya yang pertama, adanya banyak siswa yang merasa takut menghadapi kesulitan dalam belajar matematika. Ini sesuai dengan hasil penelitian Velo dan Zubair menyatakan bahwa tingkat kecemasan mayoritas pelajar Indonesia meningkat jika mereka masuk ke dalam kelas matematika. Yang kedua, pembelajaran matematika Indonesia masih di bawah rata-rata. Yang ketiga, hasil pengamatan dilakukan untuk beberapa sekolah menengah pertama di Ambon, itu dikonfirmasi bahwa pembelajaran matematika itu masih berpusat kepada guru. Terus ada lagi hasil observasi awal dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di Ambon. Itu sebagian siswa berasumsi matematika itu sulit dan membosankan. Nah, pendidikan matematika realistik atau RME ini salah satu pendekatan yang menangani masalah yang disebabkan oleh masalah tradisional dalam pembelajaran matematika abstrak. Lalu ada penggunaan media pembelajaran yang unik dan lucu dapat menjadi salah satu cara untuk memberdayakan dan memperkuat matematika konsep. Ini berhubungan dengan tadi yang awalnya matematika itu menakutkan. Ada temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi para siswa ketika menggunakan permainan itu lebih meningkat jika diaplikasikan dalam pembelajaran, dan hasil temuan yang membuktikan bahwa RME dan permainan ular tangga itu mampu mendorong siswa, sehingga kesimpulannya itu ya, hipotesisnya maksud saya, hipotesis dari si peneliti, hasil penelitian akan membuktikan bahwa RME-nya itu akan meningkatkan prestasi kognitif. Rumusan masalahnya, bagaimana perbedaan pencapaian hasil kognitif matematika setelah diterapkan RME.
dan pembelajaran konvensional. Tujuannya tadi menjawab dari rumusan masalah, menyelidiki perbedaan dan dalam pencapaian hasil kognitif matematika siswa setelah menerapkan RME. Brand teori atau teori utama dari artikel ini yaitu adanya teori belajar konstruktivisme dengan memprioritaskan 6 prinsip yang tercermin dalam tahapan pembelajaran RME. Oke, agak sedikit terpotong. Kita lanjut lagi tadi yang brand teori ya, tadi ini konstruktivisme. Alasan penggunaan model sebagai solusi ya. Alasan yang diambil oleh peneliti yaitu adanya hasil temuan sebelumnya pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa RME dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi prestasi kognitif siswa dalam matematika. Penelitian terpisah lainnya ini ada yang mengungkap bahwa hasil penelitian menyatakan permainan game ular tangga itu jika diaplikasikan terhadap pembelajaran pada siswa generasi Z secara tepat, maka akan terbukti memiliki efek jangka panjang. Jadi mereka akan lebih ingat ke dalam materi yang telah diaplikasikan. Analisis metode penelitiannya, jenis penelitiannya yaitu penelitian eksperimental, yaitu kuasi eksperimen dengan desain penelitian, control group, pretest, dan post-test design. Jadi ada pemberian pretest dan post-test. Sampelnya diambil 2 kelas dari 11 kelas yang dijadikan sebagai kelas dengan teknik purposive sampling. Populasinya ada 11 kelas di salah satu SMP negeri di Ambon. Variabel penelitiannya ada 2, yaitu variabel penelitian terikat dan bebas. Yang terikatnya itu pendekatan pembelajaran yang mencakup RME dan konvensional. Sedangkan variabel bebas atau independennya itu prestasi kognitif siswanya. Teknik pengumpulan datanya diambil dari wawancara, pengamatan, dan pemberian tes. Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes, post-test, pretest dengan soal berbentuk esai. Uji analisisnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Pada uji normalitas didapatkan hasil bahwa kedua kelas itu memiliki data yang terdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitasnya juga menghasilkan untuk membandingkan perbedaan kelas itu dihasilkan kelas yang homogen. Uji T, setelah tadi kedua uji tersebut dilakukan uji T untuk menyelidiki adanya perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kelas yang diberikan treatment pembelajaran RME dengan yang pembelajaran konvensional. Nah, hasil uji T didapat bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka dari itu disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari prestasi kognitifnya. Hasil analisis penelitiannya, penulis menuliskan hasil pengamatan pada penelitiannya. Nah, ini beberapa masalah yang terjadi pada siswa yang memiliki kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Salah satunya tadi ya, ada beberapa di situ saya tuliskan. Analisis kesimpulan dan saran, peneliti membuat kesimpulan bahwa adanya dari penelitian ini didapat ada perbedaan kognitif prestasi siswa yang belajar dengan RME dan siswa yang pembelajarannya dengan pembelajaran konvensional. Dan peneliti memberi saran kepada guru matematika agar menerapkan RME di kelas untuk membuat konsep matematika yang tadinya abstrak menjadi lebih mudah dimengerti dan lebih jelas konsepnya. Ini analisis kelebihan dan kekurangan artikel. Menurut saya ada beberapa kelebihan yang saya temui, yaitu salah satunya hasil penelitian yang diperoleh relevan dengan kajian teoritis yang dikemukakan. Yang kedua, hasil penelitian disajikan secara deskriptif, jadi dipaparkan secara jelas dan disajikan juga dalam bentuk tabel dan diagram yang dapat kita baca dengan baik dan pahami.
Yang ketiga, peneliti menjabarkan secara jelas tahapan-tahapan pembelajaran RME yang dilakukan pada materi geometri, juga memaparkan secara jelas bagaimana cara permainan ular tangga diterapkan. Ini adalah kekurangan artikelnya yang saya temui ya. Peneliti tidak menuliskan alur teknik pengumpulan data sehingga saya sebagai pembaca kurang memahaminya, tapi bisa diperdalam ketika kita membacanya lebih dalam lagi. Yang kedua, tidak diungkapkan secara tertulis hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Demikian penjelasan review artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.